Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Navita Orab, NIM 4334170014, Prodi Pendidikan IPA. Hari ini saya akan melakukan percobaan mengenai fenomena kelarutan garam dalam air, kemudian garam dalam minyak, dan lemak dalam air, dan lemak dalam minyak. Kemudian alat dan bahan yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama alat, yaitu ada gelas ukur, kemudian 4 buah gelas aqua, kemudian 4 sendok untuk pengaduk. Dan bahan yang saya gunakan yaitu 2 sendok margarin, kemudian ada 2 sendok garam, dan 400 ml air mineral, dan 400 ml minyak. Langsung saja dalam percobaan ini, percobaan pertama yaitu garam dalam air. Nah, bahan yang saya gunakan yaitu 200 ml air dan 1 sendok garam. Kemudian saya campurkan kedua bahan, lalu saya aduk menggunakan sendok. Setelah diaduk, inilah hasil dari garam dalam air. Hasilnya yaitu garam dapat larut dalam air. Mengapa garam dalam air dapat larut? Karena garam dapur atau NaCl adalah senyawa garam netral yang terbentuk dari logam alkali. Kemudian halogen yang saling terikat dengan ikatan ionik. Nah, sementara unsur-unsur dari golongan alkali adalah senyawa yang memiliki 1 elektron pada kulit paling luar, sehingga sangat mudah melepaskan 1 elektron tersebut untuk memperoleh konfigurasi gas mulia, atau dikatakan mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Jadi natrium atau Na akan berubah menjadi ion natrium positif. Sementara klorida memiliki 7 elektron, sehingga akan menjadi lebih stabil dengan menambahkan 1 elektron pada kulit paling luarnya, yaitu konfigurasi gas mulia atau elektron valensi berjumlah 8. Dengan demikian, klorida berubah jadi ion klorida. Kemudian ikatan ionik yang membentuk NaCl tidak cukup kuat untuk mempertahankan persenyawaan mereka, karena mereka lebih suka dalam bentuk ion. Dengan catatan muatan mereka masing-masing dapat distabilkan. Inilah fungsi air H2O. Nah, air ini memiliki sisi hidrogen dan sisi oksigen. Sisi hidrogen ini merupakan sisi yang memiliki muatan cenderung positif atau tidak benar-benar positif, sehingga dapat menstabilkan ion klorida. Sementara sisi oksigen cenderung bermuatan negatif, sehingga dapat menstabilkan ion natrium. Artinya, ion natrium akan dikelilingi oleh air pada sisi oksigen, dan ion klorida akan membentuk ikatan ion dipol. Nah, air pada sisi hidrogen dengan pecahnya garam NaCl menjadi ion-ion inilah yang menyebabkan hilangnya garam atau menjadi cair, sehingga garam itu bisa larut dalam air. Kemudian lanjut percobaan yang kedua, yaitu kelarutan garam dalam minyak. Jadi bahan yang saya gunakan yaitu 2 sendok garam, kemudian 2 ml minyak goreng. Kemudian saya mencampurkan kedua bahan, lalu diaduk sehingga tercampur. Dan di sini bisa terlihat bahwa garam dan minyak tidak bisa menyatu. Jadi garam tidak dapat larut dalam minyak. Mengapa? Karena hal ini menyebabkan garam dan minyak punya sifat kimia yang berbeda satu sama lain. Lanjut percobaan yang ketiga, yaitu kelarutan lemak dalam air. Jadi bahan yang saya gunakan yaitu 2 sendok margarin. Karena saya tidak punya lemak, jadi saya menggunakan margarin. Kemudian 2 ml air mineral. Caranya yaitu campurkan kedua bahan tersebut, lalu diaduk hingga tercampur. Dan di sini kita bisa lihat bahwa lemak tidak dapat tercampur atau tidak dapat larut ke dalam air, karena lemak ini memiliki rantai yang panjang.
kemudian berpengaruh pada kepolaran. Jadi semakin panjang rantai semakin non-polar atau hidrofobik. Nah, sedangkan air ini memiliki ikatan hidrogen antara dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, di mana dilihat dari keelektronegativan sangatlah berbeda nilainya. Jadi hidrogen negatif sangatlah berbeda nilainya. Untuk hidrogen sangat kecil nilainya dan oksigen besar nilainya, maka dari hal itu air ini bersifat polar atau hidrofilik. Jadi lemak ini tidak dapat larut dalam air. Lanjut percobaan yang keempat, yaitu kelarutan lemak dalam minyak. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan yaitu 200 ml minyak, kemudian 1 sendok margarin. Kemudian saya campurkan kedua bahan lalu diaduk. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa margarin ini atau lemak yaitu bisa menyatu dengan minyak, atau bisa margarin ini dapat larut dalam minyak. Karena lemak adalah bahan padat yang terletak pada suhu ruang, di mana disebabkan oleh kandungan asam lemak yang tinggi yang tidak memiliki ikatan rangkap sehingga mempunyai titik lebur yang tinggi. Nah, sedangkan minyak ini merupakan bahan cair, zat cair ya, pada suhu ruang karena disebabkan oleh tingginya kandungan asam lemak yang tidak jenuh yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap di antaranya, yaitu ada karbon atom-atomnya, sehingga memiliki titik lebur yang rendah. Jadi lemak ini dapat larut dalam minyak. Jadi dari keempat percobaan ini yang dapat larut yaitu garam dalam air, kemudian lemak dalam minyak. Itu yang dapat larut. Kemudian yang tidak dapat larut yaitu garam dalam minyak dan lemak dalam air. Mungkin hanya itu percobaan saya kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.